Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana dalam presentasi kali ini kami mengambil studi kasus mengenai penyebaran hoaks kasus Prita Mulyasari. Adapun anggota dari kelompok 4 ini ada saya sendiri adalah sebagai moderator dan pemateri, ada Kak Dina Dwi Anissa, ada Bang Muhammad Rafif Raihan, ada Muhammad Fadil, ada Salwa Yasfa Azahra, dan terakhir ada Salman Kiram sebagai pemateri. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang kasus Prita Mulyasari. Kasus Prita Mulyasari merupakan salah satu kasus hukum terkenal yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, menulis keluhan mengenai pelayanan rumah sakit Omni Internasional Alam Sutra yang ada di Tangerang. Dalam email yang dikirim ke beberapa teman dan forum online, Prita mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit tersebut, terutama terkait dengan diagnosa dan biaya pengobatan yang mahal. Email tersebut kemudian menyebar luas di seluruh media sosial dan tentunya menjadi perhatian banyak publik. Pihak Rumah Sakit Omni Internasional merasa sangat dirugikan oleh isi email yang dikirim oleh Prita tersebut. Kemudian, pihak rumah sakit melaporkan Prita atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Akibatnya, Prita menghadapi beberapa proses hukum yang berujung pada penahanan sementara serta gugatan perdata dan pidana. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan memicu perdebatan luas tentang kebebasan berpendapat di era digital, serta penerapan Undang-Undang ITE ini yang dianggap berpotensi mengekang hak asasi manusia ataupun hak warga negara. Masyarakat luas memberikan dukungan penuh kepada Prita termasuk melalui gerakan solidaritas koin untuk Prita yang berhasil mengumpulkan dana dan untuk membantu biaya hukum dan denda yang harus dibayarkan oleh Prita ini. Akhirnya, setelah melalui berbagai proses hukum, Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Prita dari semua tuntutan pada tahun 2011. Kasus ini menjadi titik awal direvisinya Undang-Undang ITE, khususnya terkait pasal pencemaran nama baik yang dinilai dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi di dunia digital. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam berkata, cerdas dalam bertindak, dan bertanggung jawab dalam bermedia digital. Karena dunia digital itu bagaikan pisau bermata dua, bisa membangun dan juga bisa menghancurkan. Oleh karena itu, pilihlah untuk menggunakannya dengan cara yang positif. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari kasus Prita Mulyasari ini? Dampak kasus Prita Mulyasari ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek hukum dan sosial di Indonesia, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, apa sih dampak tambahan dari kasus Prita ini? Dampak tambahannya, yang pertama, penekanan pada perlunya revisi UU ITE. Kasus ini menyoroti ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang mana mengatur tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, peningkatan kesadaran publik terhadap hak kebebasan berekspresi. Kasus Prita ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, perubahan dan penegakan hukum terkait kasus serupa. Yang keempat, dorongan untuk pendidikan literasi digital. Dan yang terakhir itu yang kelima, pengaruh terhadap reputasi institusi terkait. Kasus Prita juga berdampak pada reputasi institusi terkait seperti rumah sakit dan lembaga penegakan hukum
Secara keseluruhan, kasus Prita Mulyasari ini menjadi titik balik penting dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi serta praktik penegakan hukum terkait kebebasan berekspresi dan penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apakah Prita melanggar Undang-Undang ITE atau KUHP. Nah, di sini kita akan membahas mengenai isi email yang telah ditulis oleh Prita itu sendiri. Isi email tersebut berisi mengenai keluhan tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional setelah ia dirawat karena demam berdarah. Nah, di dalam email tersebut, ia pun menceritakan pengalamannya yang merasa tidak puas dengan diagnosa serta biaya rumah sakitnya. Berdasarkan isi email tersebut mengandung pertanyaan apakah email tersebut mengandung fitnah atau kebohongan. Nah, di sini itu Prita hanya menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang pasien. Tidak ada bukti bahwa ia menyebarkan kebohongan ataupun mencemarkan nama baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Email itu hanya dikirimkan oleh ke teman-temannya, namun bukan disebarluaskan oleh Prita itu sendiri. Nah, dalam email tersebut juga tidak ada mengandung unsur kebohongan ataupun fitnah. Jadi bisa dipastikan sulit ya untuk menyatakan bahwa Prita itu bersalah atas pencemaran nama baik. Selanjutnya itu analisis terhadap kasus Prita ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Selanjutnya merupakan analisis yang membahas kasus Prita yang menyebarkan email berisi pengalaman pribadinya sebagai pasien di RS Omni Internasional. Jadi analisis ini ada 4 poin, di mana poin utamanya itu merupakan isi emailnya. Isi email yang dibuat Prita ini berisi pengalaman pribadinya sebagai pasien, jadi itu bukan fitnah atau kebohongan. Terus pada poin kedua itu merupakan penyebaran awalnya. Jadi emailnya itu disebarkan ke teman-temannya Prita saja, jadi nggak dipublikasikan secara luas oleh Prita itu sendiri. Lalu penyebaran itu terjadi karena ada pihak lain yang meneruskan email tersebut, jadi bukan inisiatif dari Prita. Selanjutnya yang keempat itu adalah tujuan kritiknya. Jadi Prita ini, yang disampaikan oleh Prita ini merupakan kritik yang mengarah ke pengalaman pribadinya, bukan untuk mencemarkan nama baik dari RS Omninya. Jadi kesimpulannya, sulit membuktikan Prita ini berniat mencemarkan nama baik RS Omni. Jadi kritik yang disampaikan Prita itu hanya lebih ke arah pengalaman pribadinya sebagai pasien. Berikutnya adalah putusan hukum Prita Mulyasari. Berdasarkan analisis hukum, Prita Mulyasari sebenarnya tidak melakukan pelanggaran hukum baik dalam UU ITE maupun KUHP. Kasus ini lebih menunjukkan bagaimana pencemaran nama baik dalam UU ITE yang disalahgunakan untuk menekankan kritik. Nah, pada dasarnya Prita Mulyasari itu memang tidak bersalah dan dia punya hak untuk mengkritik pihak rumah sakit di mana tempat dia dirawat, karena setelah dia dirawat di rumah sakit itu dia keadaannya bukan malah membaik tapi malah makin buruk. Nah, dia punya hak dong untuk menyampaikan kritik kepada pihak rumah sakit. Nah, pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Prita Mulyasari tidak bersalah dan berhak menyampaikan kritiknya kepada publik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya itu ada cara menghindari sebuah kasus. Cara menghindari sebuah kasus ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di sini terdapat 4 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sebuah kasus. Yang pertama yaitu gunakan bahasa objektif dan fakta yang jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari kata-kata yang bersifat emosional atau menyerang secara pribadi. Terus fokuslah kepada fakta dan pengalaman pribadi, bukan hanya sekedar menyampaikan opini yang berlebihan atau bahkan asumsi yang negatif.
Yang kedua, gunakan hak konsumen dengan bijak. Untuk menyampaikan sebuah kritik, pastikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen nomor 8 tahun 1999, yaitu menjamin hak konsumen untuk bebas menyampaikan pendapatnya. Jika merasa dirugikan oleh layanan, dapat dilakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau Kementerian Kesehatan terlebih dahulu sebelum menyebarkan di media sosial. Yang ketiga yaitu ada pilih saluran yang tepat untuk mengajukan sebuah keluhan. Dapat dilakukan dengan menghubungi langsung pihak terkait melalui customer service-nya atau manajemen dari pihak rumah sakit. Atau bisa juga gunakan platform resminya. Hindari menyebarkan keluhan secara luas di media sosial jika belum mencoba melalui jalur resminya. Yang keempat itu ada pahami risiko hukum dari Undang-Undang ITE dan jika mengalami masalah hukum, segera cari bantuan hukum. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik masih bisa digunakan untuk menuntut seseorang jika merasa dirugikan. Jika mendapatkan somasi atau gugatan hukum, jangan panik dan segera konsultasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, seperti kita tahu bahwa kita hidup di era digital, setiap kata dan tindakan kita di dunia maya memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Karena seperti kata pepatah, pikir sebelum klik dan saring sebelum sharing. Semoga kita semua menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.